Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perilaku yang tidak sesuai dengan konstitusional, yaitu pembatasan kebebasan dalam berpendapat. Lanjut dengan perkenalan kelompok 4. Yang pertama ada Zamzam Betul Pauj dengan NIM 21000183881. Yang kedua Muhammad Didat Widria Yaksa dengan NIM 21000184415. Yang ketiga ada Naufal Putra Perdana dengan NIM 210001839. Yang keempat ada Muhammad Hairul Rizki dengan NIM 210001835. Yang kelima ada Fahrizki Syihabuddin dengan NIM 21000184411. Yang terakhir ada Arya Budiman dengan NIM 21000184808. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa sih itu arti dari konstitusional. Konstitusi adalah sebuah dokumen yang mengatur prinsip dasar dan hukum dari sebuah negara yang di dalamnya mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan juga mengatur kewajiban pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat di lain sisi. Konstitusi juga memiliki dampak negatif. Nah, salah satunya kita akan membahas di sini yaitu tentang pembatasan kebebasan dalam berpendapat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak dapat dipungkiri merupakan sebuah komponen yang fundamental terhadap perkembangan suatu bangsa. Percepatan laju informasi telah meruntuhkan tantangan-tantangan yang dulu merupakan masalah besar, salah satunya adalah waktu. Namun, seperti pada umumnya, setiap hal di dunia terdapat hal juga negatif yang muncul dari cepatnya perkembangan teknologi informasi. Potensi kejahatan berbasis teknologi juga muncul seiring berkembangnya teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sebuah undang-undang yang secara khusus dibuat untuk menjamin keamanan bagi pengguna teknologi informasi, serta menciptakan standar yang jelas mengenai praktik penggunaan teknologi informasi yang dilarang BPHN 2015. Namun dalam penerapannya, undang-undang ini seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan dalam berpendapat dari seseorang. Padahal, kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dilindungi oleh Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang HAM yang berbunyi, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Selanjutnya dilanjut oleh Saudara Didat. Selanjutnya, meskipun demikian, perlu diakui memang kebebasan berpendapat di Indonesia bukan merupakan kebebasan berpendapat absolut, melainkan kebebasan berpendapat yang harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, bahwa kebebasan berpendapat yang dikenal di Indonesia merupakan kebebasan berpendapat yang tetap tunduk kepada gebot atau pemerintah dan verbot atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Mengenai kebebasan berpendapat, terdapat dua peraturan perundang-undangan yang menjadi pembatas bagi hak tersebut. Pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau KUHP. Selanjutnya nomor 3 akan dilanjutkan oleh Saudara Noval. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat UU ITE, terdapat dua pasal yang secara khusus mengatur mengenai pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat, yaitu pada pasal 27 dan pasal 28. Kedua pasal tersebut membatasi secara khusus isi atau muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang diunggah. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau KUHP terdapat beberapa pasal yang secara khusus membatasi kebebasan berpendapat seseorang, seperti pada pasal 310 KUHP yang mengatur tentang larangan penistaan yang dilakukan dengan surat, pasal 311 KUHP yang melarang dilakukannya fitnah, pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan ringan, pasal 317 KUHP yang mengatur tentang pengaduan fitnah, pasal 318 KUHP yang mengatur tentang perbuatan fitnah, serta pasal 156 KUHP yang mengatur tentang larangan terhadap ujaran kebencian. Keberadaan pasal-pasal di atas semula bertujuan agar terdapat kepastian hukum yang menjamin bahwa kebebasan berpendapat seluruh warga negara tetap dapat dijalankan tanpa mencederai hak warga negara lainnya. PPHN 2015. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Rosik. Namun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan di masyarakat, seperti salah satunya kasus dugaan ujaran kebencian oleh tersangka I. Gede Ari Astina atau Jerings, UU ITE terlihat sebagai suatu alat untuk membatasi kebebasan berpendapat warga negara dan bukan menjamin kebebasan berpendapat seluruh warga negara. Penerapan undang-undang tersebut seringkali terlihat sebagai upaya kriminalisasi terhadap ucapan atau pernyataan seseorang. Dalam kasusnya, Jerings dilaporkan atas dugaan melanggar ketentuan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 UU ITE. Adapun bunyi dari pasal 28 ayat 2 adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dan bunyi pasal 45A ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jerings dilaporkan atas unggahan dalam Instagram yang berisi ID Kasung WHO oleh Ikatan Dokter Indonesia atas dugaan ujaran kebencian. Terdapat beberapa kejanggalan dalam kasus ini, di antara lain adalah mengenai penggunaan pasal dan juga mengenai jenis delik dari pasal itu sendiri. Pasal 28 ayat 2 UU ITE merupakan delik tentang ujaran kebencian yang merupakan jenis delik aduan. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sumber dari Lamintang 2019. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fariski Shihabuddin. Baik, terima kasih kepada Saudara Zik. Izin melanjutkan. Berdasarkan definisi delik aduan seperti yang telah dijelaskan, yang melakukan pengaduan terhadap tindak pidana yang terjadi seharusnya adalah seorang individu atau subjek hukum orang atau person. Namun pada kasus ini, ID sudah jelas bukan merupakan subjek hukum orang dan bahkan juga bukan merupakan badan hukum, sehingga seharusnya pasal 28 ayat 2 tidak dapat digunakan dalam kasus ini. Selain bahwa karena pelaporan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tindakan Jerings dari awal tidak seharusnya dianggap sebagai dugaan tindak pidana. Salah satu unsur fundamental dari suatu tindak pidana adalah mens rea atau niat jahat. Hamzah 2010.
Tanpa ada mens rea, subjek hukum tidak dapat dipidana sesuai dengan asas actus reus non facit reum nisi mens sit rea, yang berarti suatu perbuatan tak dapat menjadi bersalah tanpa adanya niat bersalah. Khususnya pada kasus dugaan ujaran kebencian, terdapat 6 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, konteks di dalam ekspresi; kedua, posisi dan status individu yang menyampaikan ekspresi tersebut; ketiga, niat dari penyampaian ekspresi untuk mengadvokasikan kebencian dan menghasut; keempat, kekuatan muatan dari ekspresi; kelima, jangkauan dan dampak dari ekspresi terhadap audiens; dan keenam, kemungkinan dan potensi bahaya yang mengancam atas disampaikan ekspresi. Referensi ICJR 2020. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Arya Budiman. Sekian. Berdasarkan pandangan penulis, jaring sama sekali tidak bermaksud untuk menyebarkan kebencian dalam ekspresi yang dikeluarkan, melainkan hanya sebagai pendapat pribadi atas keresahan beberapa pihak terkait dengan penanganan kasus-kasus COVID-19 di Indonesia. Selain kasus yang menimpa jaring, adapun peristiwa yang belakangan ini menunjukkan penggunaan UU ITE sebagai instrumen membatasi kebebasan berpendapat, yaitu kasus Rius Fernandes, seorang YouTuber yang mengunggah dokumentasi perjalanannya dengan pesawat dari Sydney dan Pasar. Pada penerbangan tersebut, Rius memperlihatkan menu makanan yang hanya ditulis pada selembar kertas, tidak seperti buku menu pada biasanya. Namun tindakan Rius tersebut oleh pihak Serikat Pekerja Maskapai dilihat sebagai tindakan ujaran kebencian sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 3 UU ITE. Padahal pada kenyataannya, apa yang dilakukan Rius sama sekali bukan merupakan tindakan pencemaran nama baik, melainkan hanya sebuah kritik yang dilakukan oleh pelanggan dari maskapai. Secara keseluruhan, kedua kasus tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana UU ITE yang seharusnya menjadi peraturan tidak mengatur secara jelas dan menjamin kebebasan berpendapat warga negara, dan justru dapat menjadi instrumen kriminalisasi bagi pihak-pihak yang berniat. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada teman-teman. Sekian dari kami tentang pembatasan dalam berpendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.